Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Imam Sopingi SHI MSc. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi yang terdapat pada program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasyim Asy'ari Teguh Ireng Jombang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS diberikan pada semester 4. Mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai syariah yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis, profesi, transaksi muamalah. Pembahasannya dimulai dari pengantar etika bisnis Islam, hubungan antara etika, hukum, dan moral, serta pemahaman bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah dan amanah kekhalifahan. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari niat, ikhlas, adab bekerja, kejujuran, amanah, keadilan, prinsip halal, haram, dan syubhat, serta berbagai penyimpangan etis dalam dunia bisnis dan profesi. Mata kuliah ini juga membahas tasawuf etis, pengambilan keputusan berdasarkan maslahah dan mafsadah, serta tantangan bisnis di era kapitalisme, digitalisasi, dan globalisasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang didepankan pada mata kuliah ini meliputi 3 kemampuan utama. Pertama, CPL 3, yaitu kemampuan mengembangkan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif sesuai bidang keahlian. Kedua, CPL 5, yaitu penguasaan konsep teoritis ekonomi Islam, bisnis Islam, dan keuangan Islam untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Ketiga, CPL 9, yaitu kemampuan mengaplikasikan ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam, dan keuangan Islam dalam penyelesaian masalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL tersebut dijabarkan menjadi 3 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika dalam Islam. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara niat, amal, dan profesionalisme. Adapun CPMK 5, mahasiswa mampu mengkritisi praktik bisnis dan profesi yang menyimpang secara etis. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan transaksi yang halal dan haram, memahami kerja sebagai ibadah, menganalisis pengaruh niat terhadap profesionalisme, serta menerapkan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dilema etika berdasarkan prinsip maslahah dan mafsadah, mengkritisi praktik bisnis yang menyimpang, menyelesaikan permasalahan melalui simulasi, serta menghasilkan artikel ilmiah dan portofolio etika profesi. Pada tahap akhir, mahasiswa menyusun refleksi atau proyek tahap terapan berupa portofolio etika profesi, rencana etis karir, atau analisis kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, mulai dari pengantar etika bisnis Islam dan konsep halal haram dalam muamalah, manusia dan amanah kekhalifahan, niat dalam bisnis dan profesi, adab bekerja menurut Al-Ghazali, kejujuran, amanah, keadilan, serta penyakit etis dalam dunia bisnis. Materi berikutnya mencakup tasawuf etis, etika profesi pengusaha, pejabat, akademisi, dan bankir, pengambilan keputusan bisnis, tantangan bisnis modern, studi kasus nyata, muhasabah profesi, simulasi penyelesaian masalah, hingga penyusunan proyek dan portofolio etika profesi. Interaksi dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara aktif dan berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan project-based learning. Dosen berperan sebagai fasilitator dan memberikan penjelasan, arahan, umpan balik, dan penguatan konsep. Mahasiswa terlibat melalui ceramah interaktif, kuis, penyusunan ringkasan, presentasi, diskusi kelompok, analisis kasus, penulisan artikel ilmiah, simulasi atau role play, serta penyusunan proyek terapan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima materi tetapi juga berlatih berargumentasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan profesionalis. Sistem penilaian menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes dilakukan melalui kuis, pre-test, post-test, UTS, dan UAS. Sementara itu, teknik non-tes dilakukan melalui kehadiran dan partisipasi
ringkasan, presentasi, diskusi, artikel ilmiah, studi kasus, simulasi, serta proyek dan portofolio. Rekapitulasi nilai akhir terdiri atas kehadiran sebesar 20%, rata-rata nilai CPMK sebesar 20%, UTS atau CPMK pertemuan ke-8 sebesar 30%, dan UAS atau CPMK pertemuan ke-16 sebesar 30%. Indikator penilaian memperhatikan keaktifan mahasiswa, relevansi argumentasi, kemampuan menghargai pendapat, ketepatan dalam menjelaskan konsep, kemampuan menganalisis kasus, sistematika penyajian, dan penggunaan referensi. Nilai tertinggi diberikan apabila jawaban atau karya disusun secara logis, sistematis, jelas, relevan, dan didukung oleh referensi. Sebaliknya, nilai akan semakin rendah apabila penjelasan kurang lengkap, tidak sistematis, atau tidak menunjukkan ketercapaian kemampuan yang telah ditentukan. Pada kegiatan partisipasi, mahasiswa juga dinilai dari konsistensi, keaktifan, dan tanggung jawabnya selama proses pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami etika bisnis Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai akhlak, maqasidus syariah, integritas, dan profesionalisme dalam kegiatan bisnis maupun karir di masa depan. Demikian perkenalan mata kuliah etika bisnis Islam dan profesi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ya, seperti biasanya ataupun kita mulai sesuatu kebaikan dengan berdoa. Ya, kita tawasul dulu, kita baca Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada pemberi ilmu kepada kita, ya, kepada orang tua kita. Mari kita baca Ummul Quran, Al-Hadiniyah wa ala kunnitin salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, karena ini masih pertemuan pertama ya, kita perlu sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah saya. Jadi nanti biar tahu kekurangannya di mana, maka ada pretest ya. Saya tidak ini nanti tidak dimasukkan dalam nilai. Jadi sejauh mana Anda memahami materi gitu aja ya. Nanti setelah adanya materi, Anda juga akan saya berikan post test ya. Jadi metode saya adalah pretest sama post test ya. Ya, untuk itu tolong dikerjakan, tolong dibagikan ya. Dibagikan sampingnya, belakang ya. Silakan. Ya. Ini ada 15 soal ya, multi choice ya. Jadi silakan dikerjakan sejauh mana Anda memahami topik yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan, bisa dimulai. Silakan. Oke, waktu cukup. Kita startkan dulu, kita kumpulkan. Ya. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami ini materi pada pertemuan kali ini. Oke, saya baca ya. Saya baca. Oke, sekilas saya baca. Ada beberapa yang perlu ada penekanan ya. Oke, ini sebagai dasar bahwa poin apa yang perlu saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Gitu ya. Akan kita mulai dengan tema pengantar etika bisnis Islam dan konsep halal-haram dalam muamalah. Ya, ini pertemuan pertama pada mata kuliah etika bisnis Islam dan profesi. Ya, apa sih yang akan kita harapkan kemampuan mahasiswa ya? Di antaranya saya membuat 6 poin ya. Pertemuan pada hari ini kita akan memahami hubungan antara bisnis dan muamalah. Itu apa hubungannya gitu ya? Ya, yang menjelaskan hukum dasar aktivitas muamalah. Nanti kita tahu
hukum dasarnya seperti apa, akhirnya nanti akan muncul cabang-cabangnya gitu ya. Oke. Selanjutnya membedakan konsep halal dan haram dalam bisnis. Yang keempat, 3 unsur pemeriksaan transaksi. Apa aja? Yang pertama produk, proses dan cara transaksi. Yang kelima, bagaimana mahasiswa nanti bisa memberikan contoh sederhana transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariah. Bagi aplikasi dari pemahaman, mahasiswa bisa memberikan contoh sederhana. Yang terakhir, bahwa keuntungan itu bukan hanya satu-satunya tujuan. Ya, nanti ada perspektif yang lain yang akan kita pahami pada pertemuan kali ini. Ya, ini 6 hal yang akan kita pahami pada pertemuan kali ini. Yang selanjutnya ini ada 6 hal tadi ya. Yang pertama ada konsep halal, yang kedua adalah prinsip kejujuran sidik dalam bisnis, yang ketiga adalah amanah dan tanggung jawab, ya, yang keempat adalah keadilan dalam transaksi, yang kelima adalah larangan maisir, gharar dan riba, disingkat dari maghrib. Ma-nya ini maisir, GH ini adalah gharar, rib ini adalah riba, jadi disingkat maghrib, larangan maghrib ya. Yang keenam adalah larangan penipuan dan manipulasi informasi. Ya, ini 6 hal yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya adalah konsep halal dan haram dalam muamalah. Ya. Dalam Islam, setiap aktivitas muamalah termasuk bisnis pada dasarnya adalah boleh Selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Ada yang hafal kaidah dasar ini sebagai apa ya? Dasar untuk memahami muamalah itu Bagaimana hukumnya? Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya, ini saya urut dari Mbak siapa ya? yang mungkin dari pondok pesantren yang sudah terbiasa belajar usul fikih ya. Mungkin saya langsung menunjuk, saya itu suka yang 3 ya. Kita itu sunahnya 3, jadi saya urut 1, 2, 3. Mungkin Mbak Caca dulu. Ya, silakan. Ada dasar ini. Dalam bahasa Arabnya apa? Ayo dibaca ataupun jelaskan. Ya, silakan. Hukumnya itu al-aslu fil muamalah bil ibadah ila dalilu ala tahrimha. Yang artinya itu asal suatu aktivitas muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, sudah benar ya. Jadi kata kuncinya adalah ini. Setiap aktivitas muamalah ini boleh. Ya, pada dasarnya adalah boleh. Ini dasar hukum muamalah. Segala aktivitas muamalah itu boleh. Jadi bahasa Arabnya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ad-dalilu ala tahrimiha. Segala asal muamalah itu boleh al-ibahah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, tadi di awal tadi disebutkan maghrib. Ada maisir, ada gharar, ada riba. Maka menjadi haram. Kan enak ya, kita memahami itu pada dasarnya muamalah itu boleh. Apapun boleh, kecuali ada yang dalil yang mengharamkannya. Oke. Sekarang lanjutannya, baik muamalah itu adalah apa? Muamalah itu. Karena ini ada kaitannya dengan kita berbisnis. Mungkin ada teman-teman yang memahami, ya ini karena ini tadi sudah cewek, sekarang saya menunjuk yang cowok ya, biar adil. Silahkan, ini yang rambutnya agak panjang ya, pakai kacamata, biasanya sering baca buku ini. Silahkan, ini Mas Sahru, silahkan. Ya, muamalah itu adalah bentuk aktivitas seseorang dalam kehidupan apapun, artinya didasarkan pada syariat Islam. Nah, contohnya adalah jual beli, terus pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama antar usaha gitu dan sebagainya, dan seperti itu, Pak. Terus apa bedanya dengan bisnis? Sedangkan muamalah di sini kan tadi ada dasarnya, Pak, ada dasar syariat Islamnya. Jadi kan, jadi bisnis apapun kalau tidak ada dasarnya, ya tidak boleh gitu, Pak. Berarti lebih luas mana muamalah sama bisnis? Lebih luas bisnis, Pak. Lebih luas bisnis. Benar, yakin. Muamalah, Pak. Ya, Saya ulang lagi, lebih luas bisnis atau muamalah? muamalah.
Karena kan juga ada apa namanya, ada dasar syariat Islamnya tadi gitu Pak. Itu biar ada dasar hukum secara agama gitu. Harus ada dasarnya ya. Iya Pak. Oke. Terus yang bisnis. Bisnis itu adalah aktivitas seseorang untuk menghidupi kebutuhan gitu kan. Tapi di sini tidak ada yang namanya dasar apa namanya dasar dari syariat Islam. Kan banyak sekali contoh kayak bisnis dari rainforest gitu kan. Nah itu kan termasuk apa ya, banyak orang yang mengharapkan gitu kan, karena kan bersifat spekulatif walaupun dia bersifat bisnis gitu. Jadi tidak semua bisnis itu boleh. Boleh. Ya. Jadi ada bisnis yang dibolehkan, ada yang bisnis tidak dibolehkan. Berarti lebih sempit atau spesifik dibanding muamalah. Seperti itu ya. Muamalah itu adalah segala aktivitas seseorang. Segala aktivitas seseorang untuk hubungan antara seseorang satu dengan orang lain. Itu muamalah. Ya. Nanti kalau kalian belajar lebih dalam di semester berikutnya, itu akan diajarkan bahwa muamalah itu tidak cuma antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nanti bisa menjadi perusahaan satu dengan perusahaan lain, negara satu dengan negara lain. Ya, ini ada muamalah. Bahkan kalau dalam hukum Islam ada namanya muamalah hukum pidana. Ini terkait dengan kejahatan. Ya, ada namanya muamalah hubungan karena pernikahan, namanya munakahah. Itu juga muamalah. Ya, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, ini kalau dikembangkan lebih lanjut. Oke. Ini cara mengidentifikasi asal mula muamalah, apakah itu halal atau haram. Ini adalah caranya ada dua ini. 2, 3, 4. Ya. Muamalah ini halal atau haram? Ini ya. Ini kesimpulan. Jadi nomor 5 ini adalah kesimpulan. Muamalah ini adalah sebuah aktivitas seseorang, itu halal atau haram. Itu dilihat dari dicek produknya. Produknya halal atau haram. Kalau produknya sudah halal, haram, menjadi haram di sini kesimpulannya. Kalau di awal ini sudah haram, kesimpulan nomor 5 adalah haram. Oh, ini cek produknya halal karena tidak ada unsur yang diharamkan. Ya. Terus setelah itu dicek lagi prosesnya. Barangnya halal, tapi kalau diproses dalam pembuatan produk itu kok menjadi ada campuran haram, menjadi haram kesimpulannya, belum dicek yang nomor caranya. Ya. Pertama tadi produk, kedua proses, yang ketiga adalah cara. Cara itu apa sih? Bagaimana cara memasarkannya, transaksinya. Oh, transaksinya ada unsur penipuan, spekulasi tadi ya, ada gharar, tidak kejelasan, menjadi haram. Tapi kok produknya halal, prosesnya halal, caranya transaksi halal. Jadi halal, enak kan? Ada 3 unsur, produknya dicek, prosesnya dicek, cara transaksinya dicek. Oh, itu aja 3 unsur untuk memastikan produk ini halal atau haram. Paham? Alhamdulillah. Jadi ini bisa dibaca sendiri bahwa prinsip utama halal adalah objek, proses, dan cara transaksi sesuai syariah. Kalau haram mengandung unsur yang dilarang, riba, gharar, penipuan, zalim, dan sebagainya. Oke, udah ya? Udah. Oke, untuk materi selanjutnya yang 6, yaitu larangan penipuan dan manipulasi informasi. Ini ada 2 hal yang paling besar. Yang pertama adalah larangan penipuan, dalam Islam namanya tadlis. Ya, istilahnya tadlis. Artinya apa? Menyampaikan barang atau jasa tidak sesuai kenyataan untuk memperoleh keuntungan secara curang. Tadlis, namanya tadlis, penipuan. Oke, seringkali kan? Jadi transaksi-transaksi yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya ada satu pihak yang dirugikan,
dizolimi itu adalah tadlis. Ya. Ini adalah di antara contohnya menyembunyikan cacat produk. Ya contohnya ya ini ya. Terus mengurangi timbangan atau isinya nggak sesuai, terus menjual barang palsu atau imitasi sebagai asli. Jadi kalau kita misalkan di marketplace, oh original tapi ketika dikirim barangnya KW, itu berarti adalah tadlis. Ya, memberi janji palsu secara konsumen, deskripsinya bagus tapi yang dikirim jelek. Tadlis juga mengubah kualitas tanpa pemberitahuan. Ya, di awal bagus atau dicampur gitu ya. Jadi kita pesan 3 tapi yang dikirim 1 yang bagus, yang 2 jelek. Nah, itu namanya tadlis. Ya, ini diharamkan. Ya. Yang selanjutnya adalah manipulasi informasi. Artinya apa? Memutarbalikkan fakta agar konsumen tertarik membeli secara tidak jujur. Jadi awal mulanya dia tidak ada yang tertarik, tapi dibuat manipulasi informasi. Ya, ini adalah manipulasi informasi. Contohnya apa? Iklan berlebihan atau istilahnya overclaim. Ya, jadi berlebihan mengiklankan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Pak, boleh nggak kita memberi rating 5? Ya, memberi rating 5 tujuannya untuk meng-up produk. Menurut kalian boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau ini dalam perspektif saya, dilihat. Kalau dalam produknya memang bagus, kita nanti tidak ada yang dizolimi, itu boleh meng-up. Karena memang seperti itu. Ketika coba kita searching di produk, di search ya, yang muncul kan yang terbagus, yang bintang 5. Kita kan pesan Gojek online, mesti yang muncul yang bintangnya 5 dulu. Ya, kita tujuannya tidak membuat apa ya, dizolimi. Kalau ini tadi memutarbalikkan fakta, ya, barangnya jelek tapi dibuat up menjadi bagus, itu ya nggak boleh. Tapi kalau barangnya memang kita bagus, jasa kita tawarkan bagus, cupanya tolong dibantu dikasih bintang 5. Ya kan? Kalau kita jualan online ya, perlu banget kita buat rating. Ya, boleh kalau tidak ada yang satu dizolimi. Yang tidak dibolehkan itu gini ya, namanya transaksi muamalah itu semua boleh kecuali ada yang melarang kan tadi kan gitu ya. Ya, segala aktivitas muamalah itu boleh kecuali ada yang melarangnya. Di antaranya adalah zolim. Tadi benar. Di antaranya adalah zolim, ada ribanya. Riba itu apa? Tambahan. Contoh lagi, ketika kita transaksi di awalnya kontrak bilangnya segini bunganya ataupun bagi hasilnya segini, tapi di tengah-tengah ada tambahan. Itu namanya riba. Ada lagi, ada denda, itu riba juga. Tambahan sepihak, yang mana pihak yang lain dirugikan. Oke? Paham ya? Ya, ini contohnya seperti ini. Iklan berlebihan tidak sesuai dengan deskripsi. Terus testimoni iklan berlebihan itu maksudnya berlebihan tidak sesuai dengan barangnya ya, bukan deskripsi ya. Jadi deskripsinya itu lebih dibanding barangnya. Yang kedua adalah testimoni palsu, review fiktif. Boleh nggak ini? Kalau ini ada yang dizolimi memutarbalikkan nggak boleh. Tapi kalau kita benar-benar produknya itu bagus, terus kita memberikan rating bagus, itu boleh. Kan nggak ada yang zolimi. Ya kan? Kita perlu membantu teman kita. Ayo kita bangun bisnis di mahasiswa ini, online, monggo silakan jual beli online. Dulu ada alumni itu punya aset per bulan 8 juta. Jadi kemarin ketemu pas ngambil ijazah, mahasiswa ini bilang, Pak, alhamdulillah Pak, dulu di kelas jalan ajar, gitu ya. Padahal mahasiswanya tidak pintar, dari IPK nggak pintar. Tapi asetnya, dia setiap kali jualan online, asetnya per bulan 8 juta. Mahasiswa loh. Mahasiswa. Jadi seperti itu. Ini sebagai penyemangat, mahasiswa itu tidak harus nunggu lulus dulu. Ya,
Ayo silakan berbisnis yang kalian tidak mengganggu akademiknya. Ya. Ya, seperti itu. Kita bantu teman kita mereview barangnya memang bagus. Ya, mereview, bantu. Diskon palsu. Ya, ini yang membuat yang nggak menjadi boleh itu palsu-palsu ini loh. Kalau testimoni untuk membantu nggak apa-apa. Kan nggak palsu, dalam arti membantu dia juga tahu produknya gitu ya. Menyembunyikan biaya tambahan lah ini, biaya tambahan sepihak, ini nggak boleh. Informasi produk tidak transparan, yang nggak boleh itu tidak transparannya, horor. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah paham semua ya? Saya nggak percaya kalau kalian sudah paham semua, maka ada post test. Ya. Jadi tadi ada pre-test, sekarang ada post-test. Jadi sejauh mana pemahaman Anda? Kalau tadi kamu bilang paham, saya ingin bukti, ya, ingin bukti. Oke. Mari kita buktikan sejauh mana Anda paham. Ya, seperti tadi, tapi soalnya beda loh. Oh, beda. Kalau sama kan ngulang. Ya, tadi sudah ditandai, ya ini beda post-test. Ya. Ini kalau post-test ada nilainya. Oh, ada nilainya. Ya, serius. Sejauh mana Anda memahami? Ini boleh campur. Ya. Ini. Ya, coba lihat. Ya. Enggak ini. Ini kalau salah pretest ini post-test. Oke. Ini yang post-test ya, post-test. Ya, silakan ada 10 soal ya. 10 soal, salah satu berarti skor maksimal 90. Ya. Silakan tak kasih waktu 10 menit ya mengerjakan ya. Cukup ya? Oke, waktunya habis. Silakan di-setor ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, Miss. Mit ya, sama di-setor silakan. Timbulkan. Oke. Ini kita kurikulumnya sudah OBE ya. OBE itu setiap pertemuan harus ada nilainya. Ya, harus ada nilai. Jadi kalian tadi menjawab aktif itu ada nilainya. Skor ini juga dinilai. Ya, kurikulum OBE itu setiap pertemuan harus dinilai. Ya, oke. Supaya pertemuan pada pagi hari ini ya, kita itu mendapatkan berkah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.